yang nggak ada itu orang malas. Orang malas jadi sukses nggak ada. Orang malas nggak ada Yang sukses. Iya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Kapan nikah? Jangan dijawab. Halo guys, welcome back to my channel Risman Halawa di segmen Fak Kece-Kece. Halo guys, nah yang tadi aku bilang itu Bang Enu lah, ini dia. Halo Bang Enu, apa kabar? Halo, Setelah corona. sehat bro. Nah sebelumnya teman-teman di sini kita udah pakai hand sanitizer dan juga di sini kita udah steril ya. Jadi jangan ditiru, mungkin jaga jaraknya pun nanti kita atur lah jaga jaraknya supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Buat jancuk. Oke teman-teman, nah ini yang aku bilang dari tadi kepada kalian bahwa Bang Enu ini adalah salah satu teman aku dan mungkin inspirasi mungkin kalian karena perjuangannya sangat luar biasa. Thank you. Sampai sekarang bisa buka usaha dan juga tugas-tugas yang diberikan kepada dia di kantornya ya sangat oke lah. Boleh dulu diperkenalkan Bang, namanya? Oke, nama aja ya. Hah? Nama Nama aja. mungkin kalau ada jodohnya mungkin juga. Oh iya, oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Eno lagi atau biasa disebut Eno, dan sehari-harinya saya seperti yang dijelaskan Risman tadi, kalau sehari-harinya aku aktif di pekerjaan di kantor dan juga sebagai tukang jepret-jepret. Wih, Gitu nah aja ini sih. nih. Nah, yang belum tahu nih nama studionya itu adalah Sultan Studio ya Bang ya? Iya betul banget. Itu Sultan Studio. Sultan Studio keren banget karena sinematiknya oke sih Bang. Karena Iya. aku lihat di beberapa media sosial oke mantap sih. Oke, nanti mungkin bisa dilihat sama teman-teman ya. Nanti Oke. kita kasih di Di link di deskripsi atau IG. enggak potongan videonya nanti kita taruh di Boleh, sip. Oke, kita janji itu. Mungkin kita sambil jalan-jalan kali ya. Oh, sambil boleh. apa Ya, biar pelan-pelan aja. sedikit. Ya. Karena kan di pandemi ini kita harus lebih banyak olahraga biar imunitas tubuh kita itu lebih terjaga ya kan, Bang. Betul banget. Wajib. Nah, bagaimana nih kabarnya, Oh Bang? iya. Oh iya, puji Tuhan sehat-sehat saja. Di pandemi? Ya, walaupun pandemik ya, puji Tuhan masih dalam lindungannya. Wow. Iya. Jadi Sudah ikut kemarin ya, sudah pernah ikut rapid test, swab juga udah, tapi puji Tuhan hasilnya non reaktif. non reaktif ya. Ya. Jadi selama pandemi ngapain aja sih, Bang? Ya selama pandemik yang seperti biasa, melakukan pekerjaan seperti biasa, cuma yang bedanya aja pada masa lockdown itu, ya kita memang benar-benar lockdown gitu, kita di rumah dan nggak diizinkan nongkrong-nongkrong di mana-mana. Iya. Ya udah kita di rumah aja. Wow. Dan Gitu. kan kemarin-kemarin kan baru nampak nih promosi Sultan Studio itu udah buka duluan atau memang pas pandemi bukanya? Atau ngejar marketnya nih, pandemi ini bagus nih foto-foto ya kan? Oh iya, jadi dulu itu kita dari tahun 2019 ya, awal 2019 kita itu freelance, jadi kita nggak punya studio. Oh iya betul. Tapi sering berjalan waktu kan sering ditanyai sama klien kita, Bang studionya di mana? Kita mau ke situ. Jadi kita bilang kita belum punya studio, kita masih freelance. Jadi tahun 2020 itu saya rencanakan untuk buka studio, tapi ya tiba-tiba bulan Maretnya itu 25 Maret itu hari terakhir bisa dilaksanakan pesta di Kepulauan Nias. Wah. Jadi lockdown. Nah sampai kemudian sekitar bulan berapa ya tadi? Bulan 5 Mei baru kemudian aktif kembali. Jadi studionya saya buka bulan 6. Bulan 6. Iya. Buka studio di masa pandemi itu efektif nggak sih pas waktu itu atau memang marketnya gimana nih, pemasarannya kayak mana? Karena kan lagi pandemi nih. Iya. Pasti betul banget. di dalam pikiran kita nggak ada orang yang mau foto, nggak ada segala macam. Bagaimana senekat itu abangnya nih? Ya kalau yang namanya usaha ini kan harus berani mengambil resiko. Betul. Karena Gitu kalau selama kita nggak pernah berani mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk buka usaha, ya kita nggak akan pernah tahu apakah itu berhasil atau tidak. Iya, mengambil resiko dan harus berani juga. Ya berani mencoba gitu. Jadi nggak usah takut resiko, yang penting mulai aja dulu gitu. Mulai aja Iya. dulu. Yang penting memang passion kita itu benar-benar di situ loh. Oh, iya. Gitu. Nggak coba-coba lah ya. Nggak coba-coba, jadi harus gimana namanya, totalitas. Gitu. Karyawan apa juga ada? Ada. Ada di PHK nggak sih? Karena bagi kami yang di PHK ini, karena aku juga kerja di bandara kan, jadi di PHK loh Bang. Di PHK ya, dirumahkan gitu ya. Karyawan apa kan di PHK nggak? Nggak ada. Gaji lah lancar ya. Beruntung kamu. Beruntung kamu. Ya, jadi
Memang nggak banyak sih, kita cuma saya maksudnya paling cuma punya 4 orang karyawan aja, 4 kru. Jadi 4 kru ya. Jadi ada fotografer, videografer, jadi ada editor. Jadi kita bagi-bagi tugas aja. Tapi di masa pandemi banyak ini, Bang, banyak bagaimana? Ya puji Tuhan setelah lockdown kemudian langsung diizinkan kembali untuk pelaksanaan pesta, di situ banjir. Banjir? Ya, job Wow, tiap itu minggu ada, tiap rezekinya minggu itu memang ada. udah diatur Tuhan Iya, sih. tiap minggu ada. Jadi memang awal bulan pertama itu pas buka itu awal bulan 6 sampai Juli, gua benar-benar sebulan itu gua stres. Karena cuma dapat sekali job ya, sekali job. Wow. Sementara biaya apa namanya? Biaya pengeluaran pertama lah. Pengeluaran kita itu biaya segala macam, Alat-alat lah, Iya, alat-alat, mulai sewa tempat juga Iya. kan. mulai apa namanya ada perasaan ragu gitu. Ragu ya kan. Nah, ini nih yang teman-teman harus tahu. Kita itu membuka usaha pasti ada resikonya kan, Bang? Ada. Nah, besar. bagaimana boleh dibagi tipsnya supaya kayak abang tadi ragu Iya, kan, iya, ragu. melanjutkannya dan segala macamnya. Nah, mungkin ada tips mungkin kepada kawan-kawan subscriber saya mungkin. Ya, tips yang pertama tadi kembali ke yang tadi. Tekad itu wajib. Tekad, Artinya, ya. tekad teman-teman. Kemudian yang kedua, sebelum membuka usaha itu kita harus memikirkan target pasar kita itu siapa gitu. Target Ya, jadi kayak saya kan target pasarnya berarti pesta. Iya, pesta. Pesta. Nah, kita menghitung karena sudah banyak sebenarnya pesta yang direncanakan dilaksanakan bulan April sama Mei itu kan udah pastinya tertunda semua. Tertunda, iya betul sekali. Nah, jadi kita berpikirnya ke situ. Oh, Tapi puji Tuhan ternyata prediksi kita nggak meleset sih. Betul, Walaupun betul, bulan betul. pertama itu sedikit meleset karena rupanya orang-orang pada geser ke bulan Juli, Agustus. Yang paling sampai atas lah ya, biar Iya, biar lebih cari safety-nya aja gitu loh. iya. Karena banyak teman-teman saya juga yang subscriber saya ini mudah patah semangat. Ada sedikit masalah udah patah semangat lah. Yang penting supaya tetap hidup sih harus memiliki semangat. Wow. Kalau nggak itu punya semangat kita nggak akan itu yang pernah penting sukses. sih, semangat. Iya. Wow, ini keren juga sih. Ya, kalau Jadi teman-teman duduk-duduk kita di kayak sini enak ya. lagi di Museum Pusaka Nias. Jadilah inilah arsitektur yang ada di Pulau Nias. Nah, mungkin kalian yang pengen berkunjung di sini ya silakan. Di sini terbuka untuk umum, cuman karcisnya doang 5.000. Jadi yang nggak terlalu mahal-mahal kali lah. Oke, Bang Enu. Iya, bro. Jadi sekarang udah jalan berapa bulan nih usahanya, Bang? Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Iya. 4 bulan. Iya. Itu buka usaha sama di kantor nggak terganggu juga ya, Bang? Nggak terganggu karena saya kan punya anggota. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan kantor, Iya. pastinya itu yang duluan saya selesaikan. Setelah itu selesai ya baru saya sedikit agak punya waktu untuk syuting. Karena biasanya juga syuting ini Jumat, Sabtu, Minggu gitu loh. Oh, Jadi kan iya, kalau iya, misalnya hari Sabtu kan itu kan kantor udah libur weekend lah ya, weekend. Ya Sabtu Minggu itu. Jadi kita nggak terlalu nggak terganggu sih saya bilang. Kalau hari lain kan bisa dikerjakan sama anggota. Iya, betul. Jadi sekarang anggota saya juga mereka udah profesional Udah di profesional, bidangnya. iya. Ya, karena tadi saya bagi tugas ada fotografer, videografer, Sama editor. editor. Ya, walaupun nggak bagus-bagus banget tapi minimal ya kita usahakan sebenarnya. Wow. Oke, abangku. Nah, ini Bang kita bicara pandemi sedikit ya. Iya, boleh. Ini abang juga kan mungkin banyak pengalaman di Pulau Nias lah. Iya. Mungkin bisa dibagi informasi kepada teman-teman. Sebenarnya COVID di Pulau Nias itu seperti apa sih, Bang? Apa bisa, karena kan semalam itu udah ada berita bahwa kalau ke Nias itu wajib swab. Iya. Bahkan banyak wisatawan yang tertunda hanya gara-gara itu. Karena planningnya itu kan udah berubah. Karena harga yang swab yang sangat mahal. Nah, menurut abang gimana nih untuk memberitahu kepada teman-teman? Ya, kalau menurut saya itu ya wajar-wajar aja sih. Karena yang namanya pemerintah ini juga kan dia nggak mau rakyatnya itu menjadi bagaimana ya terjangkiti oleh virus ini. Virus ya. Nah, jadi terlepas daripada itu gimana ya maksudnya ya. Karena kan kita juga menemukan banyak kontroversi nih yang namanya COVID ini. Iya. Ada yang bilang real, ada yang bilang juga hoax. ya. Jadi kan kalau untuk hal seperti itu saya tidak bisa mengambil kesimpulan itu hoax atau Nyari aman aja. ya, betul banget. Karena kita kan nggak pernah meneliti, tapi mungkin kalau gue ahli lab, Oh iya. jadi tuh virusnya gue periksa ada nggak sih? Gitu. Ada nggak? Tapi kenyataan yang sekarang ya, yang memang benar-benar terjadi itu
Memang ada ya. Memang ada, tapi nggak pernah ada yang meninggal gara-gara COVID. Oke. jadi nggak pernah tanpa penyakit penyerta gitu maksudnya. Iya, betul. Artinya kan betul. dia punya riwayat penyakit lain misalnya Kayak entah gula, darah tinggi ya. hipertensi atau segala macam, sesak, TBC segala macam. Jadi dia kayaknya corona ini hanya minta bantu mempercepat proses saja kali ya. Waduh. Kalau gua Ini nyari kalau gua aman mikir nih. seperti itu sih. Nyari-nyari aman kayak gini. Ya kayak gitu kan, ini lama banget prosesnya, ini gua masuk dulu udah selesai. Gua Tapi- mikirnya kayak gitu sih. Tapi sekarang udah, menurut Abang Ya udah mulai membaik sih. Kemarin itu memang banyak yang reaktif, kemudian positif, ada ratusan lah katakan yang di Kepulauan Nias. Tapi sekarang puji Tuhan sembuh sudah sekitar 100 orang. Jadi seseorang ya. update terakhir itu tinggal sedikit lagi yang masih belum sembuh. Oke Bang, ini kita mau sebenarnya ada beberapa pertanyaan kemarin yang aku sampaikan. Tapi mungkin ini melenceng dari situ. Nggak apa-apa, yang penting Ini- kita santai aja. Ini kita masuk ke politik sedikit karena aku banyak belajar politik juga sama Abang. Karena Oh, iya. Abang organisasinya itu banyak banget. Banyak, lumayan sih. Lumayan. Banyak duit kan? Nggak ada. Oh, iya. Kalau mau cari duit mah nggak di organisasi. Kalau organisasi itu mah habisin waktu, duit. Oh, ya. Tapi yang nggak pernah habis itu ada saat di organisasi, persahabatannya. Itu dia. Jadi banyak berorganisasi, banyak saudara. Banyak saudara. Waduh, itu teman-teman. Jadi bukan hanya duit saja yang dicari, tapi persahabatan itu yang perlu dijaga. Iya, betul banget. Solidaritas, Nah, persahabatan. ini nih Bang, kita masuk ke politik sedikit ya. Boleh. Ini Walaupun dua. sebenarnya kalau posisi politik nih, gue harus netral nih, karena gue kan ASN juga. Tapi nggak apa-apa, kita bahas juga, nggak apa-apa. Gitu. Aku mau mencari celah sih, cuman celahnya ini yang lebih positif lah. Iya. Ini Boleh. 2020 adalah apa namanya ya, pesta politik lah. Pesta Pesta demokrasi. demokrasi pemilihan wali kota. Iya. Nah, menurut Abang wali kota sekarang bagus nggak nih Bang? Menurut Abang? Bagus banget. Bagus banget. Iya. Ada perubahan nggak sih di apa ini di Gunung Di kota Ston? ini? Di kota ini. Menurut Abang lah, mungkin ada beberapa poin yang Abang sampaikan. Kalau menurut saya sih signifikan banget perubahan di kota ini. Penataan ruangnya Bagus. bagus. Bentar, Kemudian- saya potong dulu Bang, bentar. Ini kita nggak berpihak ke satu sama lain ya. Enggak. Ya, ini kita hanya memberikan opini sama Iya, ya, apa berita yang mungkin yang realnya kali. Iya. Lu kan nanya, ya gue jawab apa Iya, yang gue betul, rasa. betul. Takutnya nanti orang berpikiran ini dia dukung ini karena ASN dukung Iya, ini. betul banget. Enggak. Kita enggak. Iya. Oke Bang, lanjut Bang. Ya pokoknya hal positif itu ya wajib kita apresiasi gitu. Iya. Kita, karena gini, jangan karena kita tidak suka itu kebanyakan orang mencari yang jeleknya. Karena orang begitu. Kalaupun saya mungkin contoh ya, saya tidak mendukung seseorang, tapi saya tidak pernah berniat saya mengumbar apa yang jelek dari dia itu. Iya. Tapi kalau misalnya kita sebagai manusia yang positif, hal-hal yang baik yang pernah dia perbuat itu apa aja harusnya itu yang kita umbar. Harus begitu. Wow. Nah, Oke, jadi kita jalan lagi. Berteman juga harus seperti itu. Harus itu wow. Kalau Jadi kalau misalnya berteman sama gua ya lu jangan ceritain kejelekan gua karena lu nanti jadi ceritain juga. iya betul. Jadi positif dari gua ya paling itu aja sih yang lu ceritain ke orang-orang. Nah, itu teman-teman, itu yang Itu perlu bagusnya. dipetik nih. Ini saya juga banyak belajar dari Bang Eno karena ngomongnya, dari tutur katanya, tingkah lakunya itu banyak membuat kita bisa belajar bahwa semuanya bukan hanya muluk karena uang, tetapi karena komunikasi ya Bang ya, antar Komunikasi persahabatan. penting. Oke Bang, kita masuk ke dunia fotografi Bang. Ya. Fotografi ini kan berhubungan dengan pariwisata kali ya? Sangat. Menurut Abang, pariwisata Pulau Nias itu seperti apa sih menurut Abang? Kalau saya bilang sih pariwisata kita di Kepulauan Nias ini ya saya nggak bilang luar biasa, tapi ya menurut saya ya biasa saja sih. Biasa-biasa. Karena kalau saya bilang luar biasa itu sih terlalu apa namanya ya? Karena gini, masih banyak gitu yang lebih baik dari kita, gitu maksudnya. Nah, kan di mata dunia kan, di mata orang pun kita ini kan udah perfect kali Abang. Ya. Mungkin Abang ngomong itu mungkin dari promosinya kali ya. Ya promosinya sih kurang. Walaupun kita udah setara Ya. Bali mungkin atau Lombok mungkin karena kita punya daya tarik di bidang pantainya juga. Ya. Laut juga. Nah, menurut Abang promosinya udah pas nggak sih di mata masyarakat? Kalau menurut saya sih belum, karena gini, kalau dilihat dari misalnya pulaunya, kekayaan alamnya,
Ya, Nias ini memang Pulau Nias ini memang nomor satu saya bilang di dunia. Kenapa? Karena dia sudah punya tempat surfing, wisata bahari, segala macam, kuliner. Cuma hanya satu yang kurang. Sebenarnya yang kurang itu adalah kita masih kekurangan seperti fasilitas. Fasilitas. Iya, kita nggak kebayang aja kalau misalnya ribuan setiap bulan itu wisatawan berkunjung ke sini, sementara kita masih belum punya tempat, misalnya penginapan yang cukup, kemudian fasilitas-fasilitas umum yang cukup. Seperti itu sih contoh-contohnya. Cuma kalau kekayaan alamnya ya luar biasa sih, ini saya bilang. Tapi kalau menurut kacamata Abang, wisata pariwisata Nias ini udah naik level kali ya? Ya lumayan. Menurut Abang? Ya lumayan naik sih, karena sekarang kan sudah banyak juga teman-teman yang kerja di bagian travel. Jadi mereka ini sekarang saya perhatikan grafiknya gitu di bisnis travel ini itu naik terus. Karena memang akhir-akhir ini mulai banyak kembali wisatawan yang berkunjung ke Yang Pulau berkunjung, Nias. apalagi setelah pandemi ini kan, bosan di rumah kan. Bosan di rumah, jadi pengennya keluar lah gitu. Oh, wow. Tapi kita berharap sih ke depan lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Iya. Kekayaan alam kita udah punya, tinggal mungkin sedikit lagi lah bagian SDM kita harus. Iya, SDM itu harus penting sih, harus penting. banget. Ya, penting banget. Mungkin banyak wisatawan yang datang di Pulau Nias, Bang. Ini kita mau bicara pariwisata juga, biar topiknya agak lebar ya. Tidak monoton. Mulai dari politik, mulai dari bisnis, mulai ke pariwisata. Menurut Abang, peran kita sebagai anak-anak muda zaman sekarang ya, yang masih lajang-lajang ini, menurut Abang, peran kita itu lebih besar ya, menurut Abang, di dalam pariwisata ini, mempromosikan lah pariwisata? Ya besar sekali sih, kalau saya bilang besar sekali, apalagi kita yang sebagai yang bisa lah untuk bagian fotografi, videografi itu sebenarnya peran kita besar untuk mempromosikan pulau ini. Kenapa? Ya karena dari promosi itu kita kan nggak tahu video kita akan dilihat sama siapa aja kan gitu. Iya. Ya pasti aja nanti mereka melihat dan mungkin mereka tertarik untuk berkunjung. Nah, jadi peran kita di situ kalau masalah besar atau enggak, saya bilang sih sangat besar. Kenapa? Karena ya kita ini generasi berikutnya gitu loh. Kita ini masih betul. Generasi baru yang harus memang mau tidak mau menjadi bagian dari Kepulauan Nias ini, nanti maju mundurnya bagaimana gitu. Oke. Mungkin ada tips-tips mungkin kepada teman-teman, Bang. Karena kan sekarang orang banyak menyalahkan media sosial kan, apalagi YouTube. Ya, banyak sekali konten-konten yang mungkin kurang efektif lah menurut aku ya. Saran dari Abang mungkin ada gitu kepada mereka. Ya, saran dari saya sih sama seperti yang disampaikan Kapolri ya. Saring sebelum sharing. Wow, saring sebelum sharing. Jadi kita filter dulu ini bagus apa enggak untuk dibagi ke orang lain gitu loh. Oke. Kalau menurut kamu baik itu positif, ya udah baru gitu. Tapi kalau menurut kamu masih ragu-ragu, itu nggak layak menjadi konsumsi publik, ya ngapain? Iya, betul sekali. Itu aja sih. Oke, teman-temanku, itu dari pesan-pesan dari Bang Eno tadi. Betul banget. Oke, Bang, mungkin kita banyak bicara lagi sih. Mungkin nanti kita buat konten yang part 2 atau part 3 ya. Boleh. Nah, ini mungkin ada nggak quotes atau apa sih? Kata-kata mutiara yang mungkin bisa memotivasi teman-teman. Mungkin yang harus dipegang lah dari Abang dulu. Yuk. Mungkin ada dikasih orang tua, mungkin bisa dibagi. Ya kalau kata mutiara sih kayaknya enggak lah. Tapi kalau mungkin kutipan kata-kata yang sedikit bijak ada. Kalau orang miskin jadi kaya itu ada. Iya. Orang bodoh jadi orang sukses ada. Orang pintar jadi sukses juga ada. Yang nggak ada itu orang malas. Orang malas jadi sukses nggak ada. Orang malas nggak ada yang sukses. Ya. Jadi kunci kalau mau sukses itu ya harus tekun rajin. Itu guys, gitu. Dengar itu guys. Jadi kalau misalnya passionnya masih rebahan, malas-malasan, jangan pernah bermimpi kamu akan jadi sukses. Oke Bang, ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Boleh. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin ini yang terakhir Kak, karena durasi kita juga agak panjang, nanti orang bosan kali ya. Nggak bosan sih kalau mereka merasa itu penting, pasti nonton sampai habis. Amin. Nonton terus ya. Oke. Nah ini Bang,
Ini kita ada di Pulau Nias, pulau yang kaya akan pariwisata. Betul. Yang kaya dengan wisata alam dan baharinya juga. Ya. Nah, boleh nggak abang kasih 5 aja yang menggambarkan Pulau Nias? 5. 5 yang menggambarkan Pulau Nias banget ini. 5 mungkin. Oke, yang pertama sih kalau saya bilang gimana ya kalau menggambarkan ini? Gimana saya menggambar ya? Yang pertama kekayaan alamnya luar biasa, kekayaan alam laut. Alam laut. Itu luar biasa. Karena kalau kita pergi ke Telo itu apanya namanya? Lobsternya itu banyak banget. Banyak. Oke. Kekayaan laut. Kemudian keindahan alam. Keindahan alamnya nggak main-main. Iya. Sebenarnya kalau kita keliling Pulau Nias ini, kalau lihat view-view drone yang pernah teman-teman saya ambil, saya juga pernah ngambil, itu luar biasa banget. Luar biasa. Iya. Kemudian yang berikutnya warganya sih. Warganya ramah-ramah. Ramah. Jadi kalau ada misalnya wisatawan dari luar itu ya pastinya humble banget Humble, sama ya. Wisatawan. Yang Ya. keempat, Yang keempat daerahnya masih hijau banget. hijau banget. Ya, jadi kemana-mana udaranya masih segar. Wow, Gitu. itu yang penting teman-teman. Itu yang penting. Yang terakhir, apa yang nih? terakhir apa ya kira-kira ya? Mungkin perfect kali ya? Atau belum perfect juga ya? Belum, kalau perfect sih enggak. Masih banyak desa-desanya. Masih banyak. Asik. Iya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Kapan nikah? Jangan dijawab. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan saudara kita Angelus Andi Putra Lase dan Ellen Pelangi Ruru. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini.